ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, ikhwatal iman, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku, para bapak, para ibu, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita masih bersama Mukhtasar Jami'il Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, salah satu daripada murid Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dan beliau ini Al-Imam Ibn Rajab wafat pada tahun 795 Hijriyah. Beliau menulis kitab ini dan kemarin sudah kita bacakan hadis yang pertama yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu sudah kita bahas. Maka pada hari ini kita akan bacakan buat majlis ini kelanjutan daripada syarah beliau terhadap penggalan berikutnya, di mana kata beliau wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang artinya
barang siapa yang ada hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang ada hijrahnya itu kepada dunia, yusibaha atau yusibuha, yang ingin dia gapai, awimra'atin, atau hijrahnya karena mengejar wanita, yang kihuha, yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilai, maka nilai hijrahnya adalah kepada apa yang dia targetkan dalam hijrahnya itu. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Inilah penggalan terakhir daripada hadis yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebagai sepertiga daripada agama, yang juga dikatakan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal sebagai satu dari 3 hadis yang menjadi usulul Islam, pilar Islam. Mari kita lihat syarahnya. Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, wa aslul hijrati, asal hijrah itu adalah hijranu baladis syirki, meninggalkan negara kemusyrikan, wal intiqalu, dan berpindah minhu daripadanya, ila daril Islam, ke negara Islam. Ini asal makna daripada al-hijrah, meninggalkan negara kekafiran, meninggalkan negara kemusyrikan, berpindah menuju kepada negara Islam. Kama kana al-muhajiruna qabla fathi Makkah yuhajiruna minha ila madinatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana itu terjadi pada saat hijrahnya orang-orang yang berhijrah dari kalangan umat Islam, sahabat Rasulullah, dari Makkah ke Madinah sebelum Fathu Makkah. Sebelum Fathu Makkah, sebelum Nabi Muhammad merebut kembali Makkah, menguasai kembali Makkah, maka ketika para sahabat Rasul dari Makkah berpindah ke Madinah, itulah makna hijrah. Wa qad hajara man hajara minhum qabla dzalika ila ardil habasyata ila Najasyi. Sebelumnya juga terjadi, yaitu hijrahnya sebagian sahabat Rasul ke negara Habasyah, ke negaranya Raja Najasyi. Ikhwatal iman, kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali melalui hadis ini, fa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengabarkan, anna hadhil hijrata, bahwa hijrah tersebut yang dilakukan oleh manusia di kala itu, takhtalifu biikhtilafin niyati wal maqasid biha, itu berbeda, dibedakan oleh niat dan tujuannya. Sama-sama berpindah dari Makkah ke Madinah kala itu, sama-sama berpayah-payah, sama-sama berterik panas dan berdingin di malam hari dalam perjalanan dari Makkah ke Madinah, tetapi tidak semuanya sama dalam nilainya. Karena apa? Dibedakan oleh niat dan maqasidnya, dibedakan oleh niatnya dan tujuannya masing-masing. Faman hajara ila daril islami, maka barang siapa yang berhijrah ke negara Islam hubban lillahi wa rasulih, karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya,
wa raghbatan dan karena cinta fi ta'allumi dinil Islam, cinta belajar agama Islam, wa idhari dinihi dan karena ingin leluasa menegakkan agamanya, menjalankan agamanya, haitsu kana ya'jizu anhu, di mana sebelumnya mereka tak berdaya dari menjalankan agamanya, fi dari syirki, di negara kekafiran, di negara kemusyrikan, yaitu Makkah kala itu. Maka barang siapa yang hijrahnya demikian, yakni hubban lillah wa rasulih wa raghbatan fi ta'allumi dinil Islam, karena ingin memperdalam agama Islam, karena sumber Islam yaitu Nabi Muhammad berpindah dari Makkah ke Madinah, dan karena ingin leluasa menjalankan agama Islam, maka barang siapa yang berhijrah demikian, fahadha huwal muhajiru ilallahi wa rasulihi haqqan, maka inilah dia orang yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya secara benar. Wa kafahu syarafan, dan cukuplah itu sebagai kemuliaan, wa fakhran, dan sebagai kebanggaan, annahu hasala lahu ma nawahu min hijratihi ilallahi wa rasulih. Cukuplah itu sebagai syaraf, kemuliaan, wa fakhran, dan sebagai kebanggaan, kebahagiaan, bahwasanya dia telah mendapatkan apa yang dia niatkan dari hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya itu. Wa hadzal makna, makna ini iqtasara, teringkas fi jawabi hadza syarat, teringkas di dalam jawabus syarat, ala i'adatihi bilafzi, dalam bentuk hanya mengulang lafaznya. Ya. Ikhwatal iman, maksudnya adalah bahwa ketika Nabi bersabda di dalam hadis yang kemarin sudah kita bacakan, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ini adalah jumlatu syarat. Ini tinjauan ilmu nahwu, ya. Kita singkat saja bahwasanya ini adalah man, ini adalah faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ini adalah jumlatu syarat, sedangkan jawabu syartinya adalah fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Bahwa ketika Rasul hanya mengulang lafaz apa yang disebutkan dalam jumlatu syarat, itu artinya menjelaskan bahwasanya demikianlah yang dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan dalam jumlatu syarat tadi. Li'anna husula ma nawahu bihijratihi, karena terhasilkan apa yang dia niatkan dengan hijrahnya itu adalah nihayatul matlubi, merupakan puncak keinginan fid dunya wal akhirah, puncak yang dicari oleh orang yang beriman di dunia ini dan di akhirat nanti. Puncaknya adalah apa? Cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan itu dia dapatkan ya karena niatnya. Tetapi kemudian wa man kanat hijratuhu min dari syirki ila daril Islam, barang siapa yang melakukan hal yang sama secara zahirnya sama, meninggalkan Makkah kala itu sebagai negara kemusyrikan, pergi menuju Madinah sebagai darul Islam, zahirnya sama. Tetapi barang siapa yang melakukan hal yang sama zahirnya, tetapi li talabi dunya yusibuha, karena dia mencari dunia yang ingin dia gapai, awi mra'atin yang kihuha, atau karena dia mengejar wanita yang dia inginkan untuk dinikahi, karena wanita itu juga hijrah ikut keluarganya ke Madinah fidaril Islam, maka barang siapa yang niatnya adalah seperti itu, urusan-urusan selain Allah, urusan-urusan dunia, fahijratuhu
ila ma hajara ilaihi min dalika. Maka hijrahnya nilainya adalah senilai dengan apa yang dia maksudkan dengan hijrahnya itu. Fal awwalu, maka model yang pertama yaitu li talabi dunya yusibuha adalah tajirun, seorang pebisnis. Wathani, sedangkan yang kedua yang berhijrah karena mengejar wanita adalah khatibun, seorang lelaki yang ingin meminang wanitanya. Walaysa wahidun, tidak ada seorang pun minhuma dari keduanya sebagai bimuhajirin, sebagai orang yang berhijrah. Dia tidak dianggap berhijrah. Zahirnya sama, berpindah dari Makkah ke Madinah, tetapi tujuannya dunia, maka dia tajir, seorang pebisnis. Zahirnya sama, berpindah dari Makkah kala itu sebagai negara musyrik, berpindah ke Madinah sebagai Darul Islam, tapi tujuannya karena wanita, maka dia hanya seorang peminang perempuan, bukan sebagai muhajir, bukan sebagai orang yang berhijrah. Maka kata al-Imam Ibn Rajab, wa fi qawlihi ila ma hajara ilaih, sabda Nabi yang menjelaskan fahijratuhu ila ma hajara ilai, maka hijrah orang itu adalah ila ma hajara ilai, tidak mengulang lafadznya. Ya, berbeda dengan redaksi sebelumnya. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Tapi giliran barang siapa yang hijrahnya karena dunia dan wanita, Rasul tidak mengulang kalimat dunia dan wanita itu, tetapi diumumkan, memakai kalimat yang umum, fahijratuhu ila ma hajara ilai. Ini kata al-Imam Ibn Rajab sebagai tahqirun, sebagai bentuk apa? Tahqir, pelecehan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang hijrahnya adalah niatnya adalah untuk itu. Tahqirun lima talabahu min amri dunya, sebagai bentuk penghinaan, pelecehan, perendahan dari Rasul terhadap orang yang niatnya adalah untuk urusan dunia. Wastihanatun bih, dan merupakan penghinaan terhadapnya. Haitsu lam yadhkurhu bilafdhi, sehingga sampai-sampai Nabi tidak tega untuk mengulang lafaz itu, karena lafaz itu amat sangat hina di mata Rasul. Orang yang tujuannya dunia, orang yang tujuannya dunia dan semacamnya itu sangat hina, maka saking hinanya Rasul tidak tega untuk mengulangnya kembali. Wa'idun, dan juga kata al-Imam Ibn Rajab, fal hijratu ila Allahi wa rasulihi wahidatun fala ta'addud fiha. Juga kata beliau, hijrah kepada Allah dan Rasulnya itu adalah satu, tidak berbilang di dalamnya. Berbeda dengan barang siapa yang hijrahnya karena selain Allah dan Rasulnya, ada banyak ragam. Ada yang mungkin karena bisnis, ada yang mungkin karena wanita, ada yang mungkin karena urusan-urusan yang lain yang bukan karena Allah dan Rasulnya. Fala ta'adduda fiha, sedangkan hijrah kepada Allah dan Rasulnya adalah satu, tidak berbilang. Falidzalika 'adal jawab fiha bilafdhi syarat, oleh karenanya maka Nabi mengulang lafaz itu secara konsisten. Sedangkan wal hijratu li umurid dunya la tanhasiru, sedangkan hijrah yang niatnya karena urusan dunia itu jumlahnya tak terbatas. Mungkin dunianya urusan wanita, mungkin dunianya urusan bisnis, mungkin dunianya urusan-urusan yang lain. Faqad yuhajirul insanu li talabi dunya mubahatin taratan. Terkadang ada orang yang berhijrah karena tujuannya mencari dunia yang halal. Wa muharramatin ukhra, terkadang juga yang justru berhijrah itu adalah dalam rangka menggapai harta yang haram. Wa afradu ma yuqsadu bil hijrah min umurid dunya la tanhasir, maka satuan-satuan apa yang diinginkan dari hijrah karena urusan dunia itu tidak terbatas. Falidzalika qala, oleh karena itu maka Nabi bersabda fahijratuhu ila ma hajara ilaihi,
yakni kainam makana, apapun dunianya. Maka kalau niatnya adalah urusan dunia, apapun di dunianya, maka nilai hijrahnya adalah seperti itu, dan dia bukan sebagai orang yang berhijrah secara benar. Ikhwatal iman, berangkat dari hadis itu maka kata al-Imam Ibnu Rajab, wasairul a'mali kal hijrah fi hadzal ma'na. Seluruh amalan yang lain itu adalah bisa diukur dengan apa yang disebutkan oleh Rasul dalam perkara hijrah ini. Sebagaimana ada orang hijrah dari Makkah ke Madinah adalah semata karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, juga ada yang lain berupa apa? Urusan dunia, urusan wanita, urusan bisnis. Maka demikian juga amalan yang lain. Seperti kita menghadiri majelis ilmu ini. Ada yang karena Allah dan ingin menghilangkan kebodohan dari dirinya, dan juga ingin menghilangkan kebodohan dari orang lain. Karena berangkat dari keilmuan yang dia dapatkan dari majelis ini, kemudian dia tularkan kepada orang lain. Ada yang tujuannya hanya apa? Nambah teman, supaya nanti gampang nyari sumbangan, ya kan? Ada yang kayak gitu, bikin grup, judulnya grup ilmiah, tetapi sesungguhnya ada niat yang lain, dia masuk ke dalamnya. Maka seperti itulah, ya. Maka kata al-Imam Ibnu Rajab, wasairul a'mali kal hijrati fi hadzal ma'na. Amalan yang lain adalah seperti hijrah dalam makna ini. Ada yang karena Allah, ada yang karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, ada yang karena urusan dunia. Fasalahuha wa fasaduha. Maka seberapa salehnya amalan seseorang dan seberapa rusaknya amalan seseorang itu bihasabin niyatil ba'ithati 'alaiha, adalah berbanding lurus dengan niat yang ba'ithah, niat yang muncul atas semua amalan itu. Sama-sama menghadiri majelis ilmu, ya, sama-sama menghadiri majelis ilmu. Apakah itu adalah amalan yang salih? Zahirnya iya, tetapi hakikatnya adalah dibedakan oleh niat. Jika niatnya adalah semata karena Allah dan ingin menghilangkan kebodohan dari dirinya dan orang lain, maka itulah niat yang salihah, maka amalan itu tetap berada di atas kesalehannya. Tetapi barang siapa yang datang ke majelis ini, majelis ilmu yang lain yang dimanapun, hanya untuk mengembangkan marketingnya, bisnisnya, maka disitulah nilainya. Ikhwatal iman. Maka kemarin kita sudah mengutip ucapan para salaf yang mengatakan ta'allamu an-niyata, belajarlah niat yang baik. Kenapa? Fa innaha ablaghu minal amal. Karena niat yang baik itu lebih dahulu sampai daripada amalnya. Karena niat yang baik tidak akan terkontaminasi oleh keburukan. Berbeda dengan amalan yang baik, belum tentu baik. Niat yang baik pasti baik, tetapi amalan yang baik belum tentu baik. Bahkan boleh jadi keburukannya lebih buruk daripada kemaksiatan di luar sana yang bernama zina dan mencuri. Kenapa? Karena orang yang beramal zahirnya saleh, tetapi niatnya bukan karena Allah. Ini adalah kemusyrikan. Sekecil-kecil kemusyrikan itu adalah akbarul kabair, merupakan paling besar-besarnya dosa besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka kata al-Imam Ibnu Rajab, fasalahuha wa fasaduha bihasabin niyatil ba'ithati 'alaiha. Kesalehan sebuah amalan atau rusaknya sebuah amalan yang zahirnya itu adalah amalan saleh, itu adalah diukur dengan niat yang mendasarinya. Kal jihadi wal haji wa ghairihima, sebagaimana jihad fisabilillah atau jihad atau haji atau ibadah-ibadah yang lainnya. Wa qad su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
Nabi sungguh telah ditanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh telah ditanya an ikhtilafi niyatin nasi fil jihad, tentang beragamnya niat-niat orang dalam kepesertaannya dia dalam jihad. Ada banyak orang menjadi peserta jihad fisabilillah, tapi niatnya berbeda-beda. Nabi ditanya, wa ma yuqsadu bihi minar riya wa idhari syaja'ah wal asabiyah wa ghairu dzalika ayyu dzalika fi sabilillah. Kata Nabi, wahai Rasul, orang ini begitu banyak ikut pasukan engkau, pasukan perang sabil, tapi ada yang maksudnya adalah riya, tapi ada lagi maksudnya hanya karena ingin dibilang sebagai pemberani, tapi ada yang bilang karena asabiyah, fanatisme kesukuan. Maka yang mana yang fisabilillah ini wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang yang niatnya agar kalimat Allah itu adalah yang tertinggi, ingin meninggikan kalimat Allah yaitu tauhid, maka dialah yang fisabilillah itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Ada satu peristiwa yang luar biasa pada zaman Rasulullah terkait orang yang niat dan bergabung ke dalam pasukan perang sabilnya Rasulullah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki, melihat satu orang pasukan beliau. Nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rajulin yuqatilul musyrikin wa kana min a'zamil muslimina ghinaan anhum. Dan Nabi menyaksikan lelaki ini luar biasa, senjata modal sendiri, bekal modal sendiri, bukan dari donatur. Dan kemudian dia adalah orang yang paling depan, maju ke medan perang, menyongsong sabetan pedang-pedang musuh orang-orang musyrik. Luar biasa mengagumkan, dan banyak sahabat yang terkagum-kagum dengan lelaki ini. Tetapi apa kata Nabi? Kata Nabi, man ahabba an yanzura ila rajulin min ahli an-nar falyanzur ila hadha. Barang siapa yang ingin menyaksikan seorang lelaki calon penghuni neraka, maka tengok lelaki ini. Para sahabat tercengang. Para sahabat tercekam oleh satu kekagetan yang luar biasa. Bahkan sebagian mereka yartab, mengalami keguncangan jiwa. Kenapa? Betapa mengerikannya. Seorang lelaki yang mandiri di medan perang, senjata modal sendiri, bekal modal sendiri, dan dia paling depan di medan peperangan, tapi dapat berita dari langit melalui lisan Rasulnya bahwa dia adalah ahlun nar. Mengerikan sekali. Sehingga kemudian para sahabat sempat hening sesaat. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka ada satu orang sahabat Rasul yang kemudian melakukan satu tindakan mata-mata. Apa ini? Seorang yang demikian herois di medan peperangan, sudah teruji di medan peperangan, modal sendiri, senjatanya modal sendiri, bekal modal sendiri, tapi disebutkan sebagai ahli neraka. Maka dia pun terus mendampingi lelaki ini di medan peperangan.
Kalau dia maju cepat, dia pun ikut lari cepat di sampingnya untuk memastikan apa yang bakal terjadi. Ikhwatul iman, hadani Allah wa iyyakum. Ternyata kemudian lelaki yang hebat ini, dia terluka di medan perang. Dia terluka di medan perang dan kemudian dia merintih dan dia tegakkan tombaknya di atas tanah, dia tegakkan pedangnya di atas tanah, kemudian dadanya dia tindihkan ke pedang itu dan kemudian dia tusukkan pedang itu sampai tembus kepada pundaknya. Matinya mati bunuh diri. Maka lelaki yang mendampingi ini segera beranjak menghadap Rasul. Dia mengulang syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Dia mengulang syahadatnya kembali, menegaskan keislamannya. Kata Nabi, kenapa? Kemudian lelaki ini menceritakan, ya Rasulullah, engkau tadi di awal berkata, barang siapa yang ingin menyaksikan seorang lelaki penghuni neraka maka tengoklah dia. Dan ternyata aku dapati dia matinya mati bunuh diri. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kemudian Nabi bersabda, kata Nabi, innal abda la ya'malu fima yaran nas amala ahli jannah wa annahu lamin ahli nar. Kata Nabi, sesungguhnya seorang hamba itu nampak di mata manusia dia mengamalkan amalan ahli surga, tetapi sesungguhnya dia adalah ahli nar. Sebaliknya juga ada sebagian manusia dia mengamalkan amalan yang di mata manusia dia adalah amalan ahli neraka, tetapi dia min ahlil jannah. Dan kemudian Nabi bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan yang menentukan itu adalah amalan pamungkasnya. Amalan pamungkas dia adalah su'ul khatimah, dengan bunuh diri. Bahkan di dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, setelah mendapatkan berita orang itu adalah matinya bunuh diri di medan peperangan, kata beliau, ya, bahwa la yadkhulul jannata illa mu'min wa innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Tidak masuk surga kecuali orang yang mukmin, dan sesungguhnya Allah la yu'ayyidu hadzal din, akan mengokohkan agama ini bahkan dengan seorang lelaki yang fajir sekalipun. Ini orang-orang fajir nampaknya adalah amalan fisabilillah, tetapi dia adalah fajir. Kenapa? Saya telusuri, ketika saya telusuri apa latar belakang kok orang yang demikian dikagumi oleh sahabat yang lain. Kemandiriannya dalam modal perang sabil, kehebatannya di dalam menyongsong sabetan pedang musuh, kok kemudian dikabarkan oleh Rasul sebagai ahlun nar. Saya telusuri lelaki ini, saya mendapati kemudian apa yang dikabarkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya yang lain, bahwa ternyata lelaki ini sebelumnya dia orang yang tidak ikut perang Uhud. Peristiwa yang tadi di perang Khaybar, ya, dia tidak ikut perang Uhud, ngumpet dia, ya. Kemudian dikala itu para wanita fa'ayyarahu, para wanita melecehkannya. Kata para wanita, lelaki sejati telah berduyun-duyun ke medan perang Uhud kecuali wanita, dan seterusnya, bla bla bla, dilecehkan. Maka dia berkoar-koar kemudian, kelak nanti kalau ada perang lagi, aku akan maju ke medan perang sebagai orang yang paling berani, bukan karena agama, tetapi karena aku ingin menjaga kehormatan diriku, bukan karena agama. Dia sudah berkoar-koar untuk itu. Maka
niatnya salah, ujungnya salah. Niatnya bukan karena li'i'la'i kalimatillah, tetapi karena merasa dilecehkan oleh wanita, dianggap sebagai banci, sebagai wanita. Dan kemudian dia akhiri hidupnya dengan apa? Dia bunuh diri. Dan itulah, kalau niat yang salah akan berujung kepada kesalahan. Maka ta'allamu an-niyata, belajarlah untuk selalu mencetuskan niat yang baik, menjaga niat yang baik. Fa innaha ablaghu minal amal, maka niat yang baik itu ablagh, lebih sangat dalam segala kebaikan. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Artinya di dalam hadis ini ada tahdzir, peringatan keras buat kita dari apa? Al-ightiraru bil a'mal, dari berbangga dengan zahirnya sebuah amalan. Jangan pernah kita berbangga, apalagi kemudian memamer-mamerkannya kepada orang lain. Itu pesantren kalau nggak ada saya nggak bakalan berkembang. Itu masjid kalau nggak ada saya, itu segala macam yang dia kemudian ujub. Itu namanya al-ightirar, ya, tertipu oleh amalan zahir. Maka lihatlah peristiwa tadi, betapa lelaki yang heroisme, mandiri dengan segala kebutuhan perang sabil, tetapi sebelum peristiwa terjadi sudah Allah kabarkan dia adalah ahlun nar. Kenapa? Karena niatnya yang salah, dan kemudian apa? Dia mengakhiri dengan kesalahan, berujung kepada kesalahan, bermula dari salah maka berujung kepada salah. Maka ta'allamu an-niyata, belajarlah tentang niat yang baik. Niat yang baik itu pasti baik, tetapi amalan yang zahirnya baik belum tentu baik karena niatnya yang buruk. Fakharaja bihadza kullu ma sa'alu anhu minal maqasid ad-dunyawiyah. Maka dengan jawaban Nabi ini, ketika para sahabat bertanya tentang ragam niat orang di dalam menjadi peserta perang sabil dengan niat yang beragam, Nabi jawab dengan singkat, barang siapa yang berperang di jalan Allah karena untuk meninggikan kalimat Allah, maka dialah yang fisabilillah. Maka dengan ini, kata Al-Imam Ibnu Rajab, terkeluarkanlah dengan ini semua yang mereka tanyakan tentang niat-niat yang sifatnya dunia. Maka tidak dianggap sebagai fisabilillah apapun dunianya. Wa qad warada al-wa'idu ala ta'allumil ilmi li ghairi wajhillah. Telah datang ancaman dari Allah atas orang yang ta'allumul ilmi, belajar ilmu tetapi li ghairi wajhillah, bukan karena mencari wajah Allah. Ada ancaman yang besar. Maka wahai ikhwatal iman, dimanapun majelis ilmu yang kita hadiri, niatkan dalam rangka mencari wajah Allah. Adapun kemudian dari kehadiran kita ke majelis ilmu itu ada hal-hal yang lain dari urusan dunia yang datang, maka itu adalah apa? Bonus. Maka jangan dijadikan tujuan. Datang ke majelis ilmu untuk bikin ini dan itu dari urusan dunia, jangan. Carilah itu dalam rangka mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, kata Nabi, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, barang siapa yang menuntut sebuah ilmu, barang siapa yang menuntut ilmu, hadir ke majelis ilmu yang mana itu adalah sebenarnya mimma yubtagha bihi wajhullah,
sebenarnya itu harus dalam rangka mencari wajah Allah, tetapi kemudian dia belokkan niatnya, la yata'allamuhu, dia tidak mempelajarinya, dia tidak menghadiri majelis itu, illa kecuali liyusiba bihi 'aradan minad dunya, kecuali niatnya dalam rangka agar mendapatkan tujuan-tujuan dunia. Maka barang siapa yang demikian, ilmu itu sebenarnya adalah kita tuntut dalam rangka mencari wajah Allah, tetapi kemudian kita belokkan niatnya dalam rangka mencari kepentingan dunia, maka barang siapa yang demikian, kata Nabi, lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah, dia tidak akan mendapatkan mencium aroma surga. Boro-boro masuk ke dalam surga, mencium aromanya saja dia nggak kebagian, padahal jarak aroma surga itu adalah sekian dan sekian jauhnya. Maka ikhwatal iman, betapa ruginya, ya, betapa ruginya kalau kita menghadiri majelis-majelis ilmu yang mestinya itu adalah kita lakukan dalam rangka mencari wajah Allah, tetapi justru hanya ingin membangun apa? Membangun jaringan-jaringan bisnis, jaringan-jaringan sumbangan yang terkadang itu adalah apa? Sesuatu yang sederhana. Ya. Maka jangan dijadikan niat itu. Adapun kemudian setelah kita semata dalam rangka mencari wajah Allah dan itu terbangun dengan sendirinya, maka itu adalah apa? Bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan rusak niat, jangan rusak amalan kita dengan niat kita yang rusak. Jaga amalan saleh kita dengan niat yang salihah. Selanjutnya kata al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, wa'lam annal amala li ghairillahi aqsamun, ketahuilah bahwa amalan yang dilakukan karena selain Allah itu ada beberapa bagian. Ya. Wa'lam annal amala li ghairillah aqsam, amalan yang salih yang kita lakukan niatnya bukan karena Allah, itu terbagi beberapa bagian, dan itu yang akan kita bacakan pada pertemuan depan insyaallah. Ya, kita harus bisa memetakan mana saja amalan-amalan itu, dan itu akan dipandu oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali melalui kitab ini insyaallah, dan kita akan bacakan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.